Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Ketemu lagi dengan Pak Yusa kali ini masih dengan pembelajaran matematika kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kan kalian tidak ketemu dengan Pak Yusa? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan selalu menginginkan untuk belajar dan juga bersekolah. Anak-anakku, sebelum kalian memulai pembelajaran, tentu saja kalian harus mempersiapkan semua kelengkapannya, baik buku pembelajaran maupun buku tulisnya. Dan tetaplah tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana jika tidak ada hal yang penting. Jika memang terpaksa kalian harus pergi keluar, maka jangan lupa kenakan masker. Dan setelah itu, sering-seringlah kalian untuk mencuci tangan kalian dengan sabun. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Oh iya, sudah sarapan semua belum? Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, kita sebelum memulai pembelajaran, kita bisa ada punya cerita ini. Ya, sedikit sekali tentang penjumlahan pecahan. Karena hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan. Karena itu, siapkan perlengkapannya dulu ya anak-anak. Nah, sudah siap? Sebelumnya kita simak cerita berikut ini. Suatu hari, masih tentang Dudung dan Didin nih, ya. Dudung memperoleh pembagian dari ibu berupa 1,5 air minum, yaitu sari buah jeruk. Sedangkan Didin mendapatkan 2/3 gelas sari buah jeruk yang ibu bagikan kepada mereka. Kira-kira mereka dapat berapa jumlahnya keseluruhan yang dibuat minuman yang dibuat oleh tersebut? Ada yang tahu anak-anakku? Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan belajar tentang penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan campuran. Baik anak-anakku, yuk bisa masuk kelas dulu ya. Dadah. Halo, sudah siap semua? Baiklah, seperti janji tadi Pak Yusa akan membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan pecahan campuran yang berupa permasalahan sehari-hari atau boleh orang mengatakan sebagai soal cerita. Kalian harus selalu ingat bahwa belajar matematika itu tidak sulit asalkan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Mari kita belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Pada kali ini, kelas 5, kalian sudah sampai bab kedua, yaitu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi pecahan. Seperti tadi tentang Dudung dan Didin yang mendapat pembagian minuman dari ibunya, ya kan? Tadi Dudung mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan Didin mendapatkan 2/3. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti tadi? Nah, dalam pembelajaran pecahan campuran penjumlahan pada prinsipnya hampir sama. Kita sama-sama di sini menyelesaikan permasalahan operasi pecahan, baik itu dengan cara biasa ataupun dengan di sini ada permasalahannya, itu sama. Yang penting adalah jangan sampai nanti kalian salah untuk menganalisis soalnya. Yang penting adalah yang pertama adalah kita analisis soalnya. Seperti apa bentuk soalnya? Apakah ini penjumlahan? Apakah ini pengurangan? Atau kombinasi keduanya? Oleh karena itu, Bapak memberikan beberapa kata kunci tentang penjumlahan dan pengurangan. Kata kunci penjumlahan di sini misalnya membeli lagi. Nah, Pak Yusa punya 1/4 terigu, kemudian membeli lagi 2/4, berarti itu dijumlahkan. Misalnya Dudung mendapatkan bagian 1/4, kemudian ditambah lagi, itu namanya ditambah. Sedangkan pengurangan, misalnya contohnya dijual, diberikan, hilang, tumpah, pecah, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh tentang kata kunci dari pengurangan.
Untuk menyelesaikan operasi hitungnya, baik itu pecahan campuran maupun pecahan biasa, kalian bisa menyelesaikan dengan cara satu, yang kemarin itu, dengan cara pi polondo, ataupun dengan cara yang kedua, di mana bilangan asli dijadikan satu, sedangkan bilangan pecahan dijadikan satu, itu cara kedua. Boleh, mana yang kalian sukai, mana yang kalian anggap paling mudah dikerjakan. Nah, ini Pak Yusa punya contoh soal nih. Yaitu, ibu membeli terigu sebanyak 2/3 kilogram. Kemudian, digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/4 kilogram. Setelah itu, ibu membeli lagi terigu sebanyak 1/6 kilogram. Berapa persediaan terigu milik ibu sekarang? Di sini ada kata-kata sebanyak 2/3 kilogram persediaan digunakan. Berarti kira-kira kalau digunakan apa tadi kata kuncinya? Pasti ada pengurangan di situ. Kemudian ibu membeli lagi. Berarti di sini ada penjumlahan, menjumlahkan lagi. Baik, yuk kita selesaikan permasalahan berikut dengan cara yang pertama dulu. Yaitu kita harus menggunakan kata di sini dianalisis dulu soalnya. Apa saja yang ada di situ? Misalnya diketahui terigu semula atau persediaan terigu 2/3 kilogram. Kemudian untuk membuat kue berapa anak-anak? 2/4 kilogram. Kemudian ternyata ibu membeli lagi, ya kan tadi? Yaitu jumlah 1/6 kilogram. Kemudian ditanya, persediaan terigu sekarang ada berapa? Jawabnya, langkah pertama yang harus dilakukan ketika ada soal cerita adalah setelah diketahui ditanya, kemudian menjawabnya harus ditulis dahulu kalimat matematika, biar kalian tidak kebingungan. Yaitu 3/2/3 kilogram dikurangi 2/4 kilogram. Mengapa dikurangi anak-anak? Karena tadi digunakan. Nah, kata-kata digunakan ini berarti adalah dikurangi. Kemudian membeli lagi. Nah, membeli lagi ini nanti dijumlah ditambah 1/6 kilogram. Jadi kalimat matematika dari soal cerita tadi adalah 3/2/3 dikurangi 2/4 ditambah 1/6. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Pak Yusa menggunakan cara pertama dahulu. Seperti kalau cara pertama adalah menggunakan pi polondo. Ya, maaf, di pengking ngisor tambah ke dhuwur. Nah, pengsor bahwur. Nah, di sini ada 3 kali 3 ditambah 2 hasilnya 11/3 dikurangi 2 kali 4 8 ditambah 1 hasilnya 9/4. Kemudian ditambah 6 kali 1 ditambah 1, 7/6. Setelah kalian mendapatkan pecahan biasa seperti ini, langkah selanjutnya adalah seperti biasa. Kita cari KPK dari angka 3, 4, dan 6. Di situ bisa menggunakan kelipatan, atau kalian juga bisa menggunakan pound factor. Mana yang kalian anggap paling mudah? 3, 6, 9, 12, 15, 18, sampai 24. Dengan 4 loncat 4, 4, 8, 12, 16, sampai 24. Dan yang angka 6 berapa saja itu? Ada 6, ada 12, 18, dan 24. Lihat anak-anakku, di sini ada 2 bilangan kembar, yaitu 12 dan 24. Yang dipilih karena ini KPK berarti yang terkecil, yaitu angka 12. Masing-masing angka 12 ini kita jadikan sebagai penyebut yang baru. Nah, lihat. Cara penyelesaiannya seperti kemarin juga. 12 dibagi penyebut awal kali pembilangnya. 12 dibagi 3 dikali 11. Dikurangi 12 dibagi 4 kali 9 per 12 jangan lupa. Ditambah 12 dibagi 6 kalikan 7 per 12.
Hasilnya 44/12 dikurangi 27/12 ditambah 14/12. Ayo sambil kalian menghitung berapa hasilnya? Ya, benar sekali, hasilnya adalah 31/12. Lalu Pak Yusa, setelah ini apakah sudah selesai? Belum. Masih ada langkah selanjutnya, adalah diubah dulu menjadi pecahan campuran dengan menggunakan pembagian. Nah, seperti ini, angka 31 dimasukkan ke dalam, sedangkan angka 12 berada di luar. 31 dibagi 12 dapatnya berapa? 2. 2 kali 12 berapa, anak-anak? 24. Setelah itu kita selisihkan dan hasilnya sisanya di sini adalah 7. Terus menulisnya bagaimana Pak Yusa? Menulisnya adalah bilangan asli, ya 2 ini merupakan hasil pembagian, ini menjadi bilangan asli pada pecahan campuran. Kemudian angka 7 sisanya jadi pembilang, sedangkan angka 12 penyebut masih tetap angka 12 seperti ini. Nah, jadi hasil dari 3 2/3 dikurangi 2 1/4 ditambah 1 1/6 adalah 2 7/12. Itu untuk cara yang pertama. Mudah bukan? Cepat sekali. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Selanjutnya, bagaimana kalau kalian suka dengan cara yang kedua? Cara kedua, kita kelompokkan bilangan aslinya sendiri, kemudian bilangan pecahannya sendiri sebagai berikut. 3 dikurangi 2 ditambah 1, karena warna yang ungu ini ada bilangan asli, ya kan? Yang ungu dijadikan 1. 3 dikurangi 2 ditambah 1. Kenapa tetap ditambah? Karena ini merupakan bagian dari suatu bilangan tadi. 2/3 dikurangi 1/4 ditambah 1/6. Tetap setelah ini kemudian kalian jumlahkan. Sebelumnya kalian ingat KPK dari 3, 4, dan 6 yang tadi kita sudah menghitungnya, yaitu 12. 3 kurangi 2 ditambah 1 berapa tadi ketemunya? 3 kurangi 2, 1 ditambah 1 ketemunya 2. Kemudian di sini masih tetap sama, 12 dibagi 3 kali 2 dibagi 12 sebagai penyebutnya, dikurangi 12 dibagi 4 dikali 1/12 ditambah 12 dibagi 6 kali 1/12. Mengapa dikali 1 di situ? Karena pembilangnya 1. Jika pembilangnya 2 maka dikali 2. Seperti itu selanjutnya. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 4 kali 2/12 dikurangi 3 kali 1/12 ditambah 2 kali 1/12. Selanjutnya 2 ditambah 8/12 dikurangi 3/12 ditambah 2/12 dan hasilnya berapa? 2 ditambah 7/12 hasilnya adalah 2 7/12. Sama bukan dengan cara yang pertama? Ternyata cara 1 sama cara 2 sama. Hasilnya sama. Oleh karena itu, di rumah kalian bisa milih-milih mana cara yang paling cepat dan paling kalian kuasai. Ya, setelah ini kalian buka bukunya, kalian pelajari lagi. Jika masih belum paham, kalian bisa ulang-ulang video ini berulang kali. Anak-anakku, jadi untuk menyelesaikan soal permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi pecahan, kita bisa membuat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Ya, dibuat kalimat matematikanya dulu, jangan langsung dihitung. Setelah itu, baru kita lakukan penjumlahan atau pengurangan. Dengan cara 1 silahkan, dengan cara 2 silahkan. Cara 1 adalah ketika kita melakukan dengan pengsor bahur tadi, ya kan? Sedangkan cara kedua adalah memisahkan atau mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan pecahannya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik anak-anakku, setelah ini kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dan jangan sampai lupa tetap tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Tetap belajar, tetap semangat,
Pak Yusa pesan, matematika itu bukan hal yang sulit jika kita mau untuk belajar. Matematika itu mudah jika kita senang dalam mempelajarinya. Sekian dahulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.